Saya masih bersama Kasat Reskrim Polresta Padang, Komisaris Polisi Riko Fernanda, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, Edi Tiawarman. Pak Riko, ini kan dua terduga pelaku di bawah umur. Bagaimana penanganan terhadap kedua terduga pelaku ini? Ya, jadi untuk kedua pelaku kita akan terapkan diversi, Mbak. Yaitu pengalihan dari upaya pidana ke arah ke lebih ke keluargaan atau penyelesaian di luar jalur hukum, Mbak. Jadi dengan cara kita memanggil atau duduk bersama dengan dinas sosial dari Peksos, kemudian dari Bapas, kemudian dari kepolisian, juga dari tokoh untuk menyimpulkan apakah anak ini bisa dilanjutkan pidana atau diserahkan kepada dinas sosial, Mbak. Pak Edi, bagaimana untuk penanganan kedua terduga pelaku ini yang masih di bawah umur? Kami adalah anak yang diduga sebagai pelaku tetap memiliki hak-haknya yang harus dilindungi. Betul. Dan ini kami percayakan proses lebih lanjut kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, jadi nunggu dari polisi terlebih dahulu, baru nanti dari PPA akan bergerak begitu ya? Kita bergerak bareng, Mbak. Oke. Misalnya dari pemeriksaan kemarin, kami dengan unit PPA, ya anak yang di bawah umur, kita amankan di mana, kita kerjasama di sini. Baik, jadi nanti akan ada penilaian terlebih dahulu ya, bagaimana cara penanganan terbaik buat kedua terduga pelaku yang masih anak ini ya? Ya, karena ada ketentuan tersendiri anak yang berhubungan dengan hukum. Baik, Pak Riko, untuk dua orang terduga pelaku yang saat ini kabur, berarti itu dua orang ini adalah teman pamannya ya? Ya betul, Mbak, teman dari pamannya ini, Mbak. Mbak, sejauh ini pencarian terhadap kedua orang ini bagaimana? Ya, jadi ketika warga melapor ke polisi, Mbak, mereka mengetahui mereka sudah kabur duluan, Mbak. Jadi ketika kita fokus mencari kakek, keluarga, segala macam, kemudian setelah kita kumpulkan di Polres, ternyata memang masih ada dua lagi yang belum setelah kita lakukan penyidikan terhadap kedua anak ini dan adanya saksi yang mengetahuinya, Mbak. Oke. Kemudian ya, Mbak. Silakan. Kemudian setelah kita lakukan pengejaran, dia sudah tidak ada lagi di kediamannya, Mbak. Tapi masih dicarikan ya? Masih diburu ya? Masih, Mbak. Masih kita lakukan pencarian, Mbak. Tadi sempat kami dengar bahwa sejauh ini pasal yang dikenakan adalah perlindungan anak, yang mana hukuman maksimalnya adalah 15 tahun. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh keluarga ini terhadap kedua korban, itu banyak sekali masyarakat merasa keadilan itu belum terpenuhi. Nah, dari kepolisian, pasal-pasal apa saja yang kira-kira bisa dikenakan kepada para pelaku, khususnya yang sudah dewasa? Ya, kalau kami dari kepolisian, kita hanya menjalankan amanat dari undang-undang. Jadi ketika kejadian ini, inilah pasal yang kita terapkan. Namun untuk hukuman, nanti kan bisa fleksibel nanti di pengadilan, Mbak. Apabila hakim mengatakan kalau seandainya ini berat, bisa saja dihukum lebih berat lagi, Mbak. Jadi kalau kita di sini hanya mempersiapkan berkas untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa, Mbak. Oke. Karena tentu masyarakat berharap supaya hal seperti ini tidak terulang lagi, jadi pelaku harus dihukum dengan hukuman yang betul-betul bisa membuat jera, tidak hanya pelaku tapi juga masyarakat umum. Pak Riko, terima kasih. Kami nantikan kabar selanjutnya. Pak Edi, terima kasih. Kami tentu berharap para korban ini bisa mendapatkan pemulihan psikologis yang memadai sehingga mereka bisa terhindar dari trauma berkepanjangan akibat kejadian ini. Sekali lagi, Bapak-Bapak, terima kasih. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Mohon izin, Mbak. Mohon izin. Saya atas nama pemerintah Kota Padang menyampaikan kepada publik agar bareng-bareng kita mengawasi kondisi anak-anak kita. Walaupun keluarga terdekat kita. Jadikan kasus ini sebagai pemantik kesadaran bersama supaya ke depan pelindungan terhadap anak bisa kita mantapkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Riko, selamat malam. Sampai jumpa lagi lain waktu. Baik, malam.